Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, salah satu di antara kesempurnaan syariat Islam adalah dengan adanya pintu pernikahan. Dengan pernikahan, maka seseorang akan melangsungkan kehidupan rumah tangganya dan berpeluang untuk menjalani hidupnya dengan penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi, seseorang yang telah berkeluarga tentu tidak boleh hanya kemudian membayangkan semua yang serba indah. Apa yang akan dijalaninya semua adalah sesuatu yang indah, tanpa kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin akan berat dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan boleh jadi akan berhadapan dengan persoalan yang bisa saja meretakkan keutuhan rumah tangganya. Demikian halnya sahabat sekalian, seseorang yang telah berkeluarga tentu saja tidak boleh kemudian hanya menyiapkan diri untuk menjalani hidup itu dengan penuh keindahan tanpa mempersiapkan diri bagaimana menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, ya, penuh amanah dan tanggung jawab. Karena itu seorang suami memiliki tugas dan tanggung jawab, sebagaimana seorang istri juga demikian memiliki tugas dan tanggung jawab. Seorang suami selaku kepala rumah tangga dalam kehidupan rumah tangga itu, maka dia berkewajiban untuk kemudian menjaga, mengayomi seluruh anggota rumah tangga. Demikian halnya seorang istri juga memiliki tugas-tugas dan tanggung jawab, sehingga satu sama lain harus untuk kemudian melihat tugas dan tanggung jawab itu. Bahkan sekiranya mereka bisa saling melengkapi, maka akan memperkuat keutuhan dan tatanan rumah tangganya. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi ketika rumah tangga itu telah dikaruniai buah hati, dikaruniai seorang anak atau bahkan beberapa anak, maka tugas dan tanggung jawab itu semakin bertambah, di mana seorang suami bertanggung jawab untuk mengayomi istrinya sekaligus mengayomi anak-anaknya. Bahkan seorang suami selaku kepala rumah tangga akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak memperhatikan rumah tangganya, memperhatikan keluarganya sebagai keluarga yang akan dipertanggungjawabkan. Sebutlah misalnya firman Allah dalam surah Tahrim pada juz ke-28, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang mana dalam lanjutan ayat itu digambarkan bahwa di dalam neraka itu ada malaikat penjaga yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ada malaikat yang sangat keras dan tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menyeleweng dari apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Menunjukkan pemirsa sekalian bahwa malaikat yang menjaga dalam neraka adalah malaikat yang tegas, malaikat yang akan menjalankan amanah, tugas
sebagaimana dia adalah malaikat yang tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mendapatkan perintah, amanah, tugas untuk menjalankan azab itu, maka malaikat ini la ya'sunallaha ma amara. Karena itu, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui tayangan ini kita patut untuk merenung, dan setiap kita merenung akan tugas dan tanggung jawab kita selaku orang yang berkeluarga. Sekali lagi, seorang suami bertanggung jawab buat rumah tangganya, buat anak dan istrinya, dan seorang istri juga tentu bertanggung jawab untuk rumah dan kepada suaminya. Demikian halnya secara umum. Dan bagaimana satu sama lain untuk bisa saling melengkapi. Sebutlah misalnya adanya riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu adalah orang yang tentu kesibukannya kita tidak ragukan. Bagaimana tidak, dia adalah seorang pemimpin terbesar, seorang pemimpin tertinggi pada waktu itu. Akan tetapi sahabat sekalian, ternyata dia juga adalah orang yang tidak melalaikan tugasnya di rumah, bahkan tidak jarang turut serta membantu meringankan tugas dan tanggung jawab istrinya di rumah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW kadang menjahit bajunya sendiri, kadang menjahit sepatunya sendiri, dan demikian halnya dengan tugas-tugas yang lain. Beliau SAW adalah teladan terbaik buat kita, yang mana beliau membantu keluarganya dalam mengerjakan tugas-tugas kerumah tanggaan itu. Demikian halnya dalam hal pendidikan keluarga. Tentu saja sahabat sekalian, seorang suami bukan berarti harus sendiri untuk kemudian mengayomi dan mendidik anak-anaknya. Demikian halnya seorang istri bukan berarti bahwa cukup dan dialah saja sendiri yang harus bertanggung jawab dan mengurusi anak-anaknya di rumah. Tetapi ini adalah tanggung jawab bersama. Sekali lagi sahabat sekalian, ini adalah tanggung jawab bersama. Karena itu sekali lagi seorang kepala rumah tangga, dalam hal ini seorang suami, tidak boleh kemudian melihat ini adalah persoalan yang ringan, tapi di sana ada amanah untuk senantiasa diperhatikan. Terlebih lagi dalam kehidupan yang begitu banyak tantangan hari ini, anak menjadi persoalan yang patut untuk diperhatikan dengan berbagai tantangan dan rintangannya dalam mendidiknya. Sehingga kalau saja para nabi dan rasul diuji dengan adanya ketidakberpihakan anak-anaknya, adanya pengingkaran anak-anaknya, dan tidak taat kepada orang tuanya atau bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah misalnya putra Nabiullah Nuh alaihi salam yang tidak beriman kepada Nabiullah Nuh dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak ini durhaka kepada ayahnya dan enggan mengikuti arahan orang tuanya. Bukan dalil dan alasan untuk kemudian kita tidak memperhatikan keluarga kita, untuk tidak memperhatikan anak-anak kita, dengan alasan bahwasanya anak seorang nabi saja bisa seperti itu, maka pantaslah jikalau anak-anak kita hari ini demikian. Tetapi justru dengan adanya riwayat seperti ini menunjukkan bahwasanya perhatian kepada anak, pendidikan kepada anak ini sangat penting, sangat urgent. Oleh karena kita selaku manusia biasa adalah tempatnya khilaf, ya. Sehingga kalau saja para nabi dan rasul, orang yang kita tidak ragukan tingkat keimanannya, ternyata dalam mendidik anak bukan sebuah jaminan
dan bukan karena dia seorang nabi sehingga anak-anaknya juga harus akan secara mutlak akan mengikuti seruannya dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ini adalah bukti dan seharusnya menjadi penguat buat kita bahwasanya kalau saja nabi seperti itu, maka kita selaku manusia biasa tentu jauh lebih pantas, jauh lebih penting untuk senantiasa mengupayakan ini, ya, mengupayakan nilai-nilai itu kepada generasi kita, kepada anak-anak. Karena itu nilai-nilai agama, nilai-nilai Islam patut untuk kita tanamkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita sebagai tanggung jawab seorang kepala rumah tangga sejak kecil. Bahkan rumah menjadi madrasah pertama sebelum mereka melangkah kepada madrasah selanjutnya. Karena itu kita bisa melihat bagaimana para sahabat dan ulama-ulama kita dahulu sebelum mengajarkan anak-anak mereka kepada ilmu secara umum, ilmu yang sifatnya lebih luas, maka Al-Quran dan persoalan-persoalan adat adalah pertama kali yang mereka kemudian tekankan. Di antaranya ada yang menitipkan anak-anaknya atau mengutus anak-anaknya ke tempat di mana mereka akan belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, bahkan mempelajari adab dari seorang guru sebelum dia lebih lanjut mempelajari ilmu secara umum. Terkenal dalam ungkapan ya salah seorang tabi'in yang mengatakan, talabtul adaba 30 sana summa talabtul ilma 20 sana. Saya telah mempelajari ilmu adab sebanyak 30 tahun. Kemudian setelah itu mempelajari ilmu ini secara umum sebanyak 20 tahun. Sahabat sekalian, ini menunjukkan bahwasanya perhatian mereka dalam mempelajari ilmu adab itu jauh lebih banyak, porsinya lebih besar ketimbang mempelajari ilmu ini secara umum. Porsi waktu 30 tahun itu tidaklah singkat, dan setelah itu kemudian ada porsi selama 20 tahun untuk mempelajari ilmu ini secara umum. Karena itu sekali lagi saya mengajak diri saya dan kepada kita semuanya untuk kemudian mensyukuri adanya syariat pernikahan, adanya syariat yang dengannya kita bisa membentuk rumah tangga, dan di dalamnya kita bisa menjalaninya dengan penuh sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus menjadikannya sebagai amanah dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengaruninya dengan penuh tanggung jawab dan amanah tadi. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan terutama buat diri saya dan keluarga saya secara umum, kemudian kepada kaum muslimin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.